Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, Zoheratun Muktarah SE, peserta PBG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023, LPTK Universitas Jember. Saat ini saya mengajar mata pelajaran ekonomi di SMK Negeri 2 Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Wayan Chandra, Nanda Senti, Najwa Perianita, Wayan Chandra, Nisarul Fatma, Putri Adriani, izin Bu. Tiara Mutia, biar sakit Bu. Raiyan Pratama, Irin Ermaya. Seperti biasa kita explaining dulu, ya. Selamat pagi. Pagi. Kayaknya terus semangat gitu. Kita mulai lagi sekali ya. Selamat pagi. Pagi. SMK 2. Yes. Seperti itu. Kita akan membahas tentang penghitungan biaya produksi. Sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah pengertian biaya? Silakan yang Harga yang bayar bayar. Uang, yang lain uang. Pengeluaran anggaran. itu yang harus dibebankan. Biaya. Kalau kita mendengar kata biaya, kita pasti akan berpikir langsung tentang uang. Ya? Biaya itu kita. Tapi kita berpikir apa pengertian biaya itu. Kalian di sini, kalau biaya memang identik dengan suatu yang berhubungan dengan suatu kegiatan memproduksi, ya, baik itu yang berlaku pada saat itu ataupun yang nanti di masa yang akan datang. Itu pengertian biaya kalau digabungkan dengan kegiatan produksi. Kemudian kita lanjutkan dengan sebelum kita membahas, jadi lebih lanjut tentang biaya, saya ingin mengulas sedikit karena ada hubungannya dengan materi kita. Kita akan melihat ada beberapa faktor-faktor yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi. Yang pertama adalah, ini pernah kita bahas di pertemuan pertama, tapi Ibu ingin mengulas sedikit supaya ada lihat lagi. Yang pertama adalah faktor sumber daya alam atau SDA. Sumber daya alam ini adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang kita gunakan atau yang terlibat dalam kegiatan produksi.
Contohnya faktor produksi yang berasal dari alam ini sering kita selalu kita nggak akan bisa hidup tanpa ini ya. Contohnya misalnya sinar matahari, kemudian udara, ya, kemudian tanah, air, ya, dan bahan-bahan tambang yang ada di alam, yang ada di dalam tanah, itu yang sering kita olah menjadi sebuah namanya yang terlibat dalam produksi dan kita proses membuat. Yang kedua adalah sumber daya manusia atau SDM. Kalau bahasa ibunya kerennya human resources, yaitu sumber daya manusianya atau tenaga kerjanya. Setelah sumber daya alam, kita akan membutuhkan sumber daya alam sudah ada. Tapi kita butuh orang atau pihak yang akan mengolah sumber daya alam itu. Dalam hal ini yang bisa mengolah, yang terlibat untuk mengolahnya adalah manusia sebagai tenaga kerja. Ya, tenaga kerja itu yang bisa laki-laki atau perempuan. Yang ketiga adalah setelah sumber daya alam, sumber daya manusia sudah ada, sumber daya alamnya ada, sumber daya manusia sudah ada. Kita perlukan lagi yaitu modal. Kan? Kalau tidak ada modal, tidak akan buat. Ya. Misalnya perusahaan itu sudah tidak berjalan lagi, tetapi di perusahaan itu ada pegawai di situ. Berarti pemilik perusahaan akan mengeluarkan yang namanya biaya tetap, karena ada pegawai yang akan digaji di situ. Kemudian yang termasuk ke dalam biaya tetap ini adalah biaya sewa bangunan, biaya sewa tanah, mesin, gedung, pegawai, itu tetap akan dikeluarkan. Apapun yang terjadi dengan perusahaan, kalau itu masih ada, maka biaya tetap akan dikeluarkan. Yang selanjutnya adalah biaya variabel atau variabel cost. Biaya variabel ini adalah biaya yang jumlahnya berubah-ubah, ya, tergantung berapa banyak output atau produk yang dihasilkan dalam kegiatan produksi, berapapun yang dihasilkan itu akan mempengaruhi biaya. Yang selanjutnya adalah biaya total atau total cost. Biaya total atau total cost adalah seluruh biaya yang kita keluarkan dalam suatu kegiatan produksi. Jadi semua biaya-biaya untuk menghasilkan sebuah produk yang kita gunakan untuk menghasilkan produk atau output itu akan dimasukkan ke dalam biaya total cost. Yang keempat adalah biaya rata-rata. Kalian biaya rata-rata apa? Dari biaya variabel rata-rata dengan biaya rata-rata atau hasil plus AFC. Biaya yang merupakan penjumlahan dari biaya variabel dengan biaya total. Itulah yang ketika kita jumlahkan akan memasukkan biaya. Dan yang kelima adalah biaya marginal atau marginal cost. Marginal cost adalah biaya yang kita keluarkan setiap satu tambahan output. Ya, kalau misalnya suatu saat kita biasa memproduksi 20 produk, tapi karena ada permintaan penambahan satu output, maka kita akan mengeluarkan biaya marginal, biaya tambahannya. Demikian seterusnya. Ya, kalau ada tambahan lagi berarti ada penambahan biaya marginal. Terus begitu, ya. Nah, yang disebut dengan biaya
nasional. Oke. Eh, Sebelum kita memasuki materi yang selanjutnya, silakan kalian simak dulu. Oh, jalan aja. Ntar ya potong. Matiin. Matiin. Apa lagi? Mempermudah pekerjaan, apa lagi? Berjalan ya, mempermudah persingkat perjalanan, waktu singkat waktu, apa lagi ada yang ingin berpendapat? Udah, itu saja. Udah, semua pendapatnya betul. Jadi dari apa yang mereka hasilkan itu sangat berguna bagi kita ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mereka menghasilkan motor. Motor itu kita gunakan untuk kegiatan kita sehari-hari. Transportasi, ya, transportasi kita ke sekolah, bekerja, sangat mempermudah sekali. Mempermudah kita dalam segala kegiatan kita sehari-hari. Bisa kalian bayangkan nggak kalau mereka nggak ada?
kalau tidak ditemukan yang namanya kendaraan. Kalau nggak ditemukan yang namanya motor atau mobil, apa? Coba bisa kalian bayangkan? Sepeda. Tapi lebih mengeluarkan banyak tenaga. Kalau kan kalau zaman sekarang mau nggak kalian sepeda? Mau. Kalau rumahnya ada senang, saya sering bukan anak-anak rumahnya ada senang nggak motor. Kayaknya pernah sekali pakai sepeda. Ya. Kalau zaman dulu itu tempat penyimpanan motor itu bukan motor, bukan sepeda. Kalau zaman saya sekarang banyak motor. Kita sampai kesulitan, jadi ya mau membuatkan kalian tempat parkir motor itu kita kesulitan. Tapi semua kalau saya lihat semua bawa motor, satu-satu bawa motor. Udah ada yang bonceng dua. Dan itu beberapa orang. Banyak semua masing-masing bawa motor. Ya, itu. Jadi terlihat di situ bahwa mereka sangat berguna sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, yang mereka hasilkan sangat memudahkan kita dalam kehidupan kita hari-hari. Oke, ya. Apa yang sudah ditampilkan tadi akan kita bahas di diskusi kelompok yang akan kita lakukan sekarang ini. Silakan kita atur dulu ya posisi kelompoknya. Ya, oke, silakan. Ibu mengganti tempat ulang yang kemarin di situ kan ada ya, mungkin ada yang kurang LKS-nya. Kelompok berapa yang sudah selesai? Sudah ya. Isinya? Semua kelompok sudah selesai? Sudah. Baik. Silakan siapkan tentang kelompoknya masing-masing untuk presentasi di depan. Ya, siapa yang akan berulang? Kalau memang sudah selesai, silakan kalian siapkan anggota kelompoknya masing-masing. Nanti di apa namanya? Siapa yang akan membaca, siapa yang akan menjawab pertanyaan dan sebagainya. Silakan disampaikan. Ya, sebentar kita akan kelompok siapa yang sudah siap? Satu, nomor dua, nomor tiga. Kita mulai dari kelompok saya bu, saya silakan. Harga bahan pokok menjadi 14.000 per kilogram. Sedangkan telur dari diri sebelumnya tidak mengalami penurunan pada saat itu, sehingga dapat sangat berpengaruh dari pedagang sendiri. Presentasi saya akan dilakukan oleh saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari ini. Banyak pedagang nasi mengeluh dikarenakan kenaikan harga bahan pokok tersebut. Para pedagang nasi mengantisipasi dengan cara mengurangi porsi nasi, tetapi tetap dengan harga normal. Sedangkan jika pelanggan ingin mendapatkan porsi yang normal, maka pelanggan menambahkan harga beli. Baik, saya akan presentasi dan pada presentasi yang dilakukan oleh saya. Adapun dalam pertanyaannya bagi pelanggan itu banyak pelanggan yang berada pertama pelanggan porsi makannya banyak.
Sudah. Baik, sebelum kami menutup presentasi kali ini, kami buka. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Presentasikan hasil diskusi kelompok kami yang kami tonton di video sebelumnya tentang produksi sempol ayam. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Dimulai dari saya sebagai moderator, Sauna Bella Putri Pratama. Sauna Bella Putri Pratama. Dan Anda bilang juga, saya Masya Surika Safira. Saya Najwa Ali. saya Dinda Satwatri. Tanpa berlama-lama lagi, presentasi kami dimulai dari Nanda Ismi. Produksi sempol ayam. Produksi yang dilakukan sempol ayam, barang yang diproduksi daging ayam 10 kilo, teri 10 kilo, minyak goreng 5 liter, dan lain-lain. Faktor-faktor produksi. Pilih usaha tersebut dengan harga kerja, biaya produksi dan harga jualnya. Modal awal 2.970.000, sewa lapak 500.000. Harga jual per tusuknya itu 1.000 dikali sama 150 tusuk 150 tusuk per hari. Nah jadinya itu totalnya itu 150, hasilnya per hari 150.000 per hari. Nah hasilnya per hari itu dikali selama 1 bulan, hasilnya itu 4.500.000 penghasilannya selama 1 bulan. Ada yang ingin bertanya? Jadi berapa modal yang diperlukan untuk membuat sempol ayam atau menjual sempol ayam? Jadi saya di sini mau menjawab pertanyaan dari Najwa. Pertanyaannya itu berapa modal awal yang dipakai buat produksi sempol ayam? Jadi modal awal yang dipakai itu 2.970.000, di mana 2.970.000 itu dipakai untuk membeli daging ayam 10 kg, terigu 10 kg, minyak goreng 5 liter dan lain-lain, dan sewa lapak sebesar Rp700.000. Oke, terima kasih. Ada yang bertanya lagi? Mungkin Aku bertanya, ya. apakah dengan modal yang sudah dikeluarkan dan harga jual yang berapa tadi? 1.000 ya? Ya. 1.000 akan bisa menutupi modal awal dan bisa mendapatkan keuntungan. Jawab pertanyaan dari saudara Maestra. Jadi di sini modal awalnya itu 2.970.000. Terus harga per tusuknya itu kan 1.000. Jadinya kalau kita per hari bikinnya itu 150 tusuk, kalau habis semuanya itu jadinya 150.000 per hari. Kalau kita kaliin sama sebulan bisa dikaliin sama 30 hari, jadinya 4.500.000 per bulan. Itu pun belum dikurangin sama modal awalnya. Jadi modal awalnya itu 2.970.000 dikurangin sama 4.500.000 tersebut. Jadinya adalah 2 jutaan lagi sisa dari modalnya tersebut, dari pendapatannya itu. Nah 2 jutanya itu lagi dikurangin sama sewa lapaknya tersebut 700.000, jadinya masih ada sisa tinggal 1 jutaan. Nah 1 jutaan itu jadi pendapatannya pengusaha sempol ayam tersebut. Berarti ada keuntungan? Ada. Tidak ada kerugian. Pasti ada, ya. Itu saja. Tidak ada lagi pertanyaan? Oke, silakan. Presentasinya boleh ditutup. Presentasi telah selesai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang LKPD yang telah diberikan oleh guru tentang proses pembuatan takjil. Sebelum itu, perkenalkan saya dan Nadia kita sebagai moderator. Saya Anissa Ananti Hamid. Saya Anissa Presentasi pertama akan dibacakan oleh Ica. Baik, saya akan membacakan presentasi saya. Video yang kami amati adalah tentang proses pembuatan tahu yang berada di Kediri, Jawa Timur yang sudah berdiri sejak
tahun 1912. Satu potong tahu dijual dengan harga 3.500 dan per bakulnya 30.000. Proses pembuatan tahu dan tahu kedelai pertama melalui proses perendaman semalaman, kemudian dicuci bersih supaya tidak cepat asam. Setelah dibersihkan kemudian diletakkan di penggilingan tradisional yang masih menggunakan lempengan batu. Yang cara menggilingnya itu diikat menggunakan tali dikaitkan. Kedua, dan menggunakan tenaga untuk diputar. Setelah menjadi bubur kedelai, penggilingan ampas dan sari-sari dari kedelai dipisahkan dan bubur kedelai dimasak dalam kuali besar sampai 8. Sedangkan bagian atasnya ditutup papan. Baik, saya akan melanjutkan tahap terakhir, yaitu pencetakan. Setelah air tahu habis menetas, menetes, kemudian gumpalan tahu dituang dalam cetakan. Cetakan berbentuk kotak dari kayu. Gumpalan tahu ini dialasi oleh kayu sedikit. Setelah matang, kemudian tahu dicetak dan dipotong-potong, lalu dibungkus menggunakan daun pisang. Tahu siap dijual ke konsumen. Jadi total produk tahu kuning spesial, total biaya produksi adalah 2.372.000 dan membutuhkan kedelai sebanyak 300 kg per hari. Oke, sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya, berapa harga tahu per bakulnya? Kalau boleh tahu. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Chandra. Satu bakul tahu dijual dengan harga 3.500 dan per bakulnya 30.000. Ya. Beberapa kelompok yang sudah maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya, silakan untuk kelompok 5 membacakan apa kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Salah satu dari anggota kelompok mewakili hari depan membacakan kesimpulan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiskal Karana selaku wakil kelompok dari kelompok 5 ingin membacakan hasil kesimpulan dari kegiatan hari ini. Jadi hasil kesimpulannya adalah dalam kegiatan produksi diperlukan beberapa faktor. Yang pertama faktor modal, yang kedua faktor sumber daya alam, yang ketiga faktor sumber daya manusia atau tenaga kerja. Keterangan faktor produksi ini sangat penting karena kalau salah satu dari ketiganya tidak ada, maka kegiatan produksi ini tidak akan berjalan dengan baik. Dalam kegiatan produksi, biaya sangat diperlukan. Jenis-jenis biaya produksi yaitu ada biaya tetap atau fixed cost, kedua biaya variabel atau variable cost, yang ketiga biaya total atau total cost, keempat biaya rata-rata atau average cost, kelima biaya marginal atau marginal cost. Jadi setelah menetapkan biaya produksi, maka akan memperoleh penerimaan atau revenue yang dikelompokkan menjadi 4, yaitu pemilik faktor produksi alam, pemilik faktor produksi tenaga kerja, pemilik faktor produksi modal, dan yang terakhir pemilik faktor produksi kewirausahaan. Selain itu, analisis titik impas atau break-even point sangat perlu diketahui oleh pengusaha untuk dapat melakukan tindakan agar dia mendapat keuntungan pada saat yang akan datang. Sekian, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Rika sudah menyimpulkan diskusi kita hari ini. Terima kasih untuk kelompok 5 yang diwakili oleh Priska yang sudah menyampaikan membacakan hasil kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Ya, diskusi kita hari ini kita tutup ya dengan mengucapkan alhamdulillah.
pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas. Kami silakan. Kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Ibu ingatkan bahwa minggu depan kita sudah memasuki bulan Ramadan. Jaga kesehatan, ya, belajar supaya kalian nanti di rapor menghasilkan nilai yang ya, yang paling penting itu jaga kesehatan. Ya, dulu akhiri kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.